Yap, halo sobat YouTube, ketemu lagi di channel gua. Kali ini video mancingnya bukan tentang memancing ya. Karena ya teman-teman tahu sendiri cuaca di akhir tahun ini sangat kacau ya. Jadi hujan anginnya luar biasa. Jadi gua kurang berani ya kalau untuk ngambil trip untuk memancing ke Kepulauan Seribu. Walaupun ya sedikit ada background di sana laut-laut. Biar terdengar suara ombak syahdu-syahdunya ya. Kali ini gue mau bahas masalah reel yang gue pakai. Ini adalah reel antelope yang pertama kali gue pakai ya. Ini sampai saat ini nggak ada masalah. Mungkin udah sekitar 1 tahun ini ya gue memancing casting, gue pakai Daido antelope ini. Nggak ada masalah, beberapa kali kecemplung ya, sampai di darat langsung cuci ya. Jadi ini langsung gue masukin ember, nyemplung, celup, gue putar di dalam air begitu, kepret, cemplungin lagi, putar lagi dalam air. Sampai rumah baru bongkar, oli-oliin. Alhamdulillah sampai sekarang masih bisa dipakai dengan normal. Tapi sayangnya gue menemukan beberapa kendala ya. Kendala teknis reel yang gue butuhin, yaitu senar PE yang ada di sini. Antelope itu sayangnya dia nggak shallow ya, jadi dia agak dalam spoolnya. Jadi ini hampir setengah itu gue isi sama benang ini ya, benang apa bilangnya, benang nilon ya, seukuran PE 1 kali ya. Jadi ini gue isi sebagai dasaran dia, mungkin lebih dari setengah kali ya. Jadi supaya ini PE 08 100 meter masuk ke dalam satu spool ini. Dan kendalanya itu yang gue temuin adalah ya selama ini gue pakai ternyata PE itu bisa getas. Jadi sekitar 20 meter itu gue buang, jadi sekitar 20 meter sampai 30 meter kali ya, itu gue buang, itu getas. Mungkin ya karena kejemur, beberapa kali gue pakai ya, kejemur basah gitu ya, jadi dia getas gitu. Jadi waktu itu sempet lempar umpan, itu terakhir ya, lempar umpan kayak nyangkut di karang gitu ya, cuma betot-betot biasa tuh langsung putus. Kaget juga sih, kirain kena begal gitu loh. Tapi pas begitu gue minggir betulin, oh ternyata PE-nya getas itu. Jadi gue lilit di tangan, tinggal tarik begitu aja dia putus gitu loh. Itu yang gue sayangkan. Kekurangannya adalah di sini dia jadi ada space gitu loh, dia jadi turun. Nah itu menghambat senarnya, itu menghambat keluar ya. Mungkin karena tumpukan di dalamnya itu juga mungkin terlalu padat ya. Jadi ada beberapa kali itu kayak ketahan, jadi nyelip di antara gitu ya, nggak tahu kenapa ya. Jadi nyangkut lah, begitu kelempar tek langsung berhenti gitu loh. Nah itu kendala yang gua hadapi ya. Ya gua beli reel yang menurut gua sesuai ya sama kebutuhan gua. Jadi ada 2 udah gua siapin. Yang pertama itu ada ini Kenzie Excellent 1000 SW. Nah, ini reel yang pertama menarik perhatian gua. Ini sesuai kebutuhan, nanti gue bahas ya kenapa-kenapanya gua pilih ini gitu. Oke, yang satu lagi itu ada ini Sea Hunter Cascade. Nah ini yang mungkin teman-teman juga sering banget ya berseliweran di aplikasi toko-toko online teman-teman ya, Sea Hunter Cascade ya. Semoga video gue ini berguna ya buat teman-teman, memberikan informasi tentang reel ini ya. Oke, tapi gue mau bahas tentang ini dulu ya. Jadi kenapa ini gue pilih ya, ini berdasarkan pengalaman gue ya. Gue berbagi, bukannya menggurui ya, gue berbagi aja buat teman-teman
para castinger. Ini reel ini yang mungkin menurut gue itu sesuai ya, kalau menurut gue. Sorry, tapi ini handle ini udah gue ganti ya. Handle bawaannya ada, itu agak pendek. Jadi gue beli lagi handle yang kurang lebih seperti ini, bentukannya agak panjang supaya putarannya itu lebih enak gitu ya, lebih ada lah gitu. Soalnya yang aslinya itu bawaan itu kecil gitu, pendek gitu. Jadi putarannya, handle-nya juga pegangannya agak kurang nyaman ya, karena gue lebih suka begini tuh, pegangnya begini, gue muternya begitu, jadi nggak slip ya. Nah ini yang kedua, itu tentang spoolnya. Nah ini spool dangkal. Nah yang itu super shallow, super dangkal. Nah ini yang dangkalnya. Merek lain juga ada bos, banyak yang begitu. Iya ada, tapi menurut gua ini yang paling sesuai buat gua, karena teknisnya yang pertama itu gua lebih suka lehernya ini, dia apa sebutannya, gue bilangnya leher ya. Ini dia pendek ya. Nah, gue suka yang pendek karena bentangan senar dari sini ke ring yang pertama itu sudutnya, jadi dia nggak terlalu jauh. Nah jadi teman-teman itu bisa long cast ya, sudutnya itu nggak terlalu patah gitu, jadi sedikit lebih lurus lah gitu ke ring pertamanya. Kalau dibandingin sama antelope ini udah jelas. Nah ini dia lehernya itu pendek ya, jauh lebih pendek. Nah itu pertama kenapa gue pilih reel ini ya. Dan ini juga sama, dia pendek, makanya gue pilih ini. Kita copot aja handle-nya. Ini juga udah gue ganti. Oke. Jadi dua reel inilah yang gue percayakan nanti akan menemani gue memancing. Oke. Yang rencananya nanti ini gue mau isi PS1, mungkin bisa muat banyak. Yang rencana gue bakal gue pakai di joran yang light ya, untuk minum 10 gram atau main popping, light jigging, nanti gue pakai ini. Nah Kenzi ini juga dia dapat 2 spool ya. Nah jadi bisa main light jigging. Ini gue mau nanti isi PS15 kali ya, atau PS2 untuk main light jigging pakai ini Kenzi 1000. Terus oke, nggak apa-apa, gue mau tes kekuatannya. Kalau emang nggak bisa ya patah atau apa, nanti beli lagi yang ukuran 2000. Semoga ada rezekinya ya. Oke, nah yang ini sama, pendek, sayangnya dia ada lubang. Ini spoolnya itu super shallow. Kenapa gue pilih? Karena ini akan gue isi 08. Nah palingan ini juga maksimal mungkin 70 meter kali ya, maksimal kalau dipaksain. Itu sesuai kebutuhan gue. Jadi kalau misalkan PE nya itu getas, ya udah jadi buang aja semua, jadi gue isi ulang gitu loh. Mungkin juga setiap mancing gue bakal bawa stok PE 08 di tas gue ya, supaya ya kemungkinan kalau misalkan nanti kebetulan pas lagi jalan tiba-tiba kena getasnya itu, ya udah langsung gue ganti semua. Nah minusnya itu di reel ini yang gue lihat itu ininya ya, ini apa ya, bell arm ya atau bell wire ya, gue lupa. Ini kecil banget ya, dibandingin sama antelope aja dia jauh loh. Tuh, ini gedenya itu jauh tuh. Nah, mungkin spesifikasinya juga beda kali ya, tapi ya menurut gua reel sama-sama reel 1000 ya, tapi ini besinya kecil banget. Oke lah ya, nggak apa-apa deh. Dan modelnya pun juga dia simple ya, sederhana, nggak ada aneh-aneh, corak-corak atau shape-shape yang agak lebay gitu loh. Jadi gue lebih suka yang simple begini ya, sederhana. Nah mungkin sekarang kita tes beratnya aja kali ya, karena itu antelope ada senarnya, jadi gue mau timbang tanpa spool. Oke, jadi bodinya aja sama bell armnya ini tanpa spool ya.
Ini kita lepas aja dulu. Kita lepas. Oh ya, handle-handlenya juga bisa dilepas nih envelope. Oke. Oke. Udah ada timbangannya. Hidupin. Oke, 0. Ini si Hunter SK 101, 102 ya, 100 gram ya. Ini enteng banget loh. 120 untuk Kenzie Excellent. 20 gram itu lumayan loh. Nah, ini antelope. Kita tes. Nah, 147. 145 lah ya. Gile. Ya, untuk teman-teman yang mau tahu detail spesifikasi bahan segala macam, dalamnya bahan duralnya atau aluminium gear-gearnya, mungkin teman-teman bisa cek di YouTube para senior ya. Gua belum sejauh itu untuk memahami reel ya. Di sini gue mau sharing-sharing tentang reel yang kenapa gue pilih. Nah, ini mumpung lagi dibongkar, gue mau ganti ininya ya, si per. Ini tuh dia. Satu lagi. Oh, ini di bawah. Nah, hup. Ngapain diganti gini-ginian? Ya biar nyaring aja ya. Ini gue beli di toko online, di toko Orange. Murah meriah, teman-teman bisa cek aja. Ini dia bahannya itu lebih tebal dibandingin sama per ya, gue sebutnya per aja kali ya. clicker yang orinya. Ini punya Kenzie Excellent. Nah, bunyinya seperti itu. Oke, nah sekarang kita ganti sama yang tadi itu. Udah diganti. Mantap ya. Oke, sekalian lah mumpung lagi dibongkar. Kita ganti ya. Manis ya suaranya. Ini yang Kenzie. Oh, ini dia. Ini yang si Hunter. Oh ya, kita tes suaranya dulu. Suara clicker standarnya. Itu ya. Suaranya sekarang diganti pakai yang tadi yang tebel. Oke. Tes itu suaranya nggak terlalu berbeda ya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Ini sekali lagi bukan video review ya, tapi gue cuma sharing aja ke teman-teman reel yang menurut gue itu yang paling cocok sesuai sama kebutuhan gue kalau casting itu ya, dua reel ini. Merek lain pun juga ada ya, kayak Daido Caribbean. Gue juga pernah pegang itu Daido Caribbean, sama Captain Villano. Gue udah pernah pegang, udah pernah beli, tapi sayangnya begitu barang sampai kurang cocok aja gitu. Caribbean aja sama Antelope mungkin lebih berat Caribbean ya menurut gue.
karena begitu dipegang aja, gue pegang begitu ya, itu lebih berat dari antelop. Mungkin tipis ya, tapi begitu gue pegang itu beda aja rasanya, jadi langsung gue jual. Begitupun juga sama Villano itu ya, Kapten Villano. Sayangnya ya langsung gue jual gitu aja karena bodinya itu gede banget ya, jadi kurang nyaman. Kalau ini sangat ringkes, modelnya pun juga simple, sederhana, nggak ada shape-shape yang tajam-tajam, yang aneh-aneh, yang mirip real ini ya. Kalau ada kemiripan ya mungkin wajar kali ya, tapi ya udahlah, ini yang gue suka ya, sesuai sama kebutuhan gue. Oke ya, segitu aja video gue kali ini. Semoga bermanfaat buat para teman-teman castinger, jadi referensi untuk memilih reel ya, sesuai kebutuhan teman-teman untuk casting. Semoga kita bisa melaut lagi. Oke, sampai ketemu di video gue berikutnya. Bye bye. Terima kasih sudah menonton.